banyak orang yang meninggal. 1000 rebah di sisi kiri, di kanan 10.000. Kita hanya melihat saja, tetapi semuanya itu tidak akan menimpa kita karena ada Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun berada akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Roh Kudus terus Engkau bekerja, Roh Kudus terus Engkau memurapi kami dan ambil alih pemberitaan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi dia Tuhan. Taruhkan roh hikmat pengetahuan daripada surgawi bagi dia, sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmat daripada Allah, dan kami semua yang mendengarkannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Pada saat malam hari ini kita kembali akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Allah yang akan kita dengar. Masing-masing kita sudah mengalami lockdown atau berdiam diri di rumah masing-masing. Ada yang sudah 2 minggu, ada yang sudah 3 minggu, bahkan juga di beberapa daerah jalan-jalan ditutup atau dipalang. Seperti kami di Jayapura, banyak jalan-jalan yang sudah dipalang, tidak boleh keluar masuk lagi. Seperti kami akan ke pedalaman Kabupaten Sarmi, kami tidak bisa ke sana. Dipalang juga jalan itu untuk mengantisipasi
supaya tidak semakin menyebarnya virus itu. Tetapi saya mau berkata, saudaraku, bahwa ada satu pelajaran yang sangat baik yang kita petik dari semua kejadian ini. Apa itu? Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, orang tua semakin dekat hubungannya dengan anak, suami istri juga seperti itu, bahkan keluarga-keluarga semakin banyak duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Allah, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak boleh jenuh. Silakan saja kalau mau jenuh, silakan saja bosan, ya karena memang kita manusia, ya toh, yang biasanya kita tidak terkurung, tetapi tiba-tiba kita terkurung. Tapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kita akan melihat seperti Nuh, ya, seperti Nuh. Nuh terlebih dahulu mengalami lockdown di dalam kapal yang pengap bersama dengan banyak binatang, mungkin ratusan pasang binatang atau mungkin ribuan ekor binatang ada di dalam bahtera yang sama. Mau tahu berapa lama Nuh di dalam lockdown itu? Dia tidak keluar sama sekali. Kalau kita mungkin masih bisa keluar, mungkin kita masih bisa jalan-jalan sebentar ke kota, atau mungkin kita masih bisa sempat ke swalayan sebentar, ya toh? Mungkin kita masih bisa ke tempat-tempat yang tetapi kalau Nuh sama sekali nggak bisa, saudaraku. Dia ada di dalam bahtera itu selama 8 bulan. 8 bulan lebih. Apakah dia bosan? Pastilah, dia kan manusia. Apakah dia jenuh? Pastilah. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Apakah dia sedih? Sudah pasti. Apakah itu suatu pergumulan yang berat atau beban yang berat bagi dia? Sudah pasti. Kenapa? Kita bandingkan kita lockdown di rumah, masih enak. Ada televisi yang kita mau lihat, supaya tidak jenuh, tidak bosan. Ya toh? Ada yang kita lihat televisi. Bahkan HP kita 4G, bisa kita buka internet, bisa kita buka Google, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak jenuh. Tetapi Nuh 8 bulan ada di dalam bahtera, penuh dengan perjuangan. Perjuangan apa? Bau binatang yang satu tempat, satu kandang, atau satu bahtera dengan dia. Tidur dia berdekatan dengan semua binatang-binatang itu. Bau binatang itu, bau kotoran binatang itu. Bayangkan dari ratusan pasang atau ribuan ekor binatang, kotorannya selama 8 bulan lebih dia cium baunya. Apakah itu bukan suatu perjuangan bagi dia? Sangat suatu perjuangan bagi Nuh. Tetapi apa yang membuat dia sabar di sana selama lockdown itu? Yang membuat dia sabar adalah dia yakin di hadapannya ada pertolongan Tuhan. Di dalam bahtera itu ada Tuhan, ada Allah, ada malaikat. Di dalam Tuhan Allah ada pengharapan. Itu yang membuat dia bisa bertahan di dalam. Itu membuat dia bisa bertahan dengan situasi di luar yang begitu banyak air, dikelilingi air, saudaraku. Dikelilingi air. Tidak ada hiburan di dalam kapal itu. Yang ada hanya suara-suara ternak. Bayangkan pagi, siang, malam ada ternak di dalam bahtera. Hingar-bingar suara ternak itu. Belum lagi bau kotorannya.
Itu adalah beban berat, perjuangan berat bagi Nuh. Tetapi dia tabah, dia sabar. Lalu ketika dia sudah keluar dari bahtera itu, ketika sudah kering air itu, apakah langsung ada kekayaan di hadapannya dia? Tentunya tidak. Karena semua tanaman pasti sudah mati terendam air 8 bulan. Dan Nuh harus bekerja keras. Sudah lebih dahulu dia mengalami resesi dibandingkan dengan kita. Dia giat bekerja, dia terus memperharapkan kepada Allah. Dan dia terus mengingat perjanjian dengan Allah, yaitu pelangi. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Selama kita lockdown di rumah, yang masih sedikit saja pengalaman Nuh yang kita alami. Kita masih punya penghiburan, kita masih ada televisi, masih ada Facebook dan lain sebagainya. Masih bisa kita keluar halaman rumah untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar kita. Yang walaupun kita tidak tahu sesudah selesai nanti corona ini, apa yang menjadi kesusahan, resesi seperti apa, sulitnya ekonomi seperti apa, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Mengapa Tuhan izinkan adanya virus corona ini? Secara pribadi, secara langsung Tuhan sedang mendatangi dunia, mendatangi umat ciptaannya itu. Dia datang kepada semua umat ciptaannya tanpa terkecuali. Dari denominasi manapun, dari agama manapun, Dia sedang datangi semua umat ciptaannya itu. Kenapa? Kenapa sampai seperti ini virus ini terjadi? Dikatakan virus itu gampang mati kalau kena panas matahari. Bahkan dikatakan virus itu tidak akan nempel kalau kita bersih. Kalau kita mau berkata, kurang bersihkah Itali? Itali itu terkenal kebersihannya. Negara Itali terkenal kebersihannya, saudaraku. Kurang panaskah negara Iran? Tetapi juga bisa terkena virus itu. Lalu apa? Saya mau berkata, bukan panas matahari, bukan keadaan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohanilah yang Tuhan sedang tuntut dari kita. Bukan panas terik matahari, tetapi panasnya doa kita, hangatnya doa kita, berapi-apinya doa kita, berapi-apinya penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nyalakan api Roh Kudus selalu di dalam rumah masing-masing. Itu yang Tuhan sedang tunggu. Bukan kebersihan jasmani, tetapi kebersihan rohani yang Tuhan mau. Pasti tahu negara Italia itu seperti apa di sana, Amerika itu seperti apa di sana, negara-negara yang lainnya itu seperti apa di sana. Perzinahan bebas, perkawinan sesama jenis, judi, penyembahan berhala, pesta pora, pelacuran, semuanya ada di sana, saudaraku. Dan apakah itu terjadi di negara kita Indonesia? Ya. Banyak perzinahan, banyak persundalan, banyak kenajisan, pesta pora, mabuk, kesombongan, penyembahan berhala. Masih percaya kepada dukun. Padahal dengan jelas-jelas Tuhan Allah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku dalam bentuk apapun. Ingin kaya raya, pergi ke Gunung Kawi. Ingin naik jabatan, pergi ke Gunung Kawi. Ingin punya anak, naik ke Gunung Kawi. Orang yang berdagang, minta pesugihan, minta penglaris. Itu banyak terjadi. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17
ayat 3 sampai ayat 5 dulu kita baca. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. 10 tanduk, 10 negara yang merasa dirinya sangat hebat, sangat kuat. 10 negara ini dikuasai oleh roh Isabel, yaitu roh perzinahan. Dan gereja-gereja, anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, para hamba Tuhan juga banyak dirasuki oleh roh Isabel. Banyak perzinahan yang terjadi, dialami oleh umat Tuhan, umat ciptaan Tuhan, tanpa terkecuali dari agama manapun. Bukan hanya orang Kristen, saudaraku, dari agama manapun banyak perzinahan, banyak perselingkuhan, istri lebih daripada satu. Itu merupakan suatu kekejian. Lalu kita lihat ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Ini adalah lambang daripada keglamoran, pesta pora, keindahan dunia. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Saudaraku, jangan heran, di dalam gereja juga banyak terjadi hal ini. Sengaja datang ke gereja terlambat, lalu cari tempat duduk paling depan dengan pakai baju you can see lengan sebesar jari. Lalu roknya terlalu tinggi ke atas, dadanya terlalu rendah ke bawah. Apakah ada konsentrasi khususnya bapak-bapak di dalam gereja kalau seperti itu keadaannya? Tidak. Tidak, saudara. Jadi banyak umat ciptaan Tuhan yang sudah dikuasai oleh roh Isabel, yang sudah terikat dengan Isabel, roh Isabel. Termasuk tadi dikatakan 10 tanduk ini adalah 10 negara yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya paling hebat lah dalam ilmu, canggih dalam teknologi. Tetapi di dalamnya kotor, yaitu rohaninya, memungkiri kekuatan Allah, beribadah secara lahiriah, tetapi memungkiri kekuatan Allah, beribadah secara lahiriah, tapi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang keji, yang najis, perbuatan suatu kejijikan di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Titus pasal 1 ayat 16, mereka mengaku diri mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka keji dan durhaka. Tidak ada satupun perbuatan yang baik yang mereka lakukan di hadapan Allah. Bagaimana Tuhan Allah tidak marah kepada bumi ini? Bagaimana Tuhan Allah tidak marah kepada dunia ini? Bagaimana Dia tidak mengizinkan itu yang namanya virus merajalela kepada beberapa ratus negara? Dengan apa kita mau mengusir dia? Dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Dengan cara itu kita bisa mengusir dia dari bumi ini. Dengan doa kita yang berapi-api tadi, saudaraku. Kalau tidak bertobat, kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai 23.
Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu adalah semuanya kita, karena kita hamba Dia Tuhan, yaitu Allah. Menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudaraku, hati-hati dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanan yang dibawa ke kuburan, yang sudah dipersembahkan kepada arwah, itu engkau tidak boleh makan lagi. Itu kekejian. Ayat 22, ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tuhan memberikan kemurahan, saudaraku. Selama ini seringkali kita berkata, oh Tuhan Yesus masih bermurah hati. Sekarang ini masih zamannya kemurahan, zamannya anugerah. Hati-hati saudaraku, jikalau sudah zamannya anugerah itu dicabut dari kita, mau bilang apa lagi saudaraku? Ya, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Yang dimaksud di sini perzinahan bukan hanya perselingkuhan antara wanita dengan pria yang bukan pasangannya. Bukan. Perzinahan yang dimaksud di sini adalah kita percaya kepada Tuhan Allah, tapi masih pergi ke dukun, masih percaya kepada kuasa gelap, masih percaya kepada kekuatan sihir, masih percaya dengan ilmu-ilmu sihir, kekuatan-kekuatan duniawi ini. Itu saudaraku. Dikit-dikit tanya tukang ramal, dikit-dikit tanya tukang ramal. Kenapa nggak tanya kepada Allah? Kenapa nggak tanya kepada Roh Kudus? Ini merupakan suatu kekejian bagi Tuhan Allah. Lalu kita lihat ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Bayangkan saudaraku, kalau sudah bebas selesai virus corona, mereka yang tadinya hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, baik secara rohani maupun secara jasmani, maka secara pribadi Tuhan menghajar dia, ada di dalam pesakitan, diranjang, tidak bisa bikin apa-apa. Dan bukan hanya itu, anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bukan Allah itu kejam, tidak. Tetapi dia melakukan itu karena dia sangat mengasihi kita. Sebab apa? Hanya orang-orang yang menjaga kesucian hati, kesucian tubuh, yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Sebab apa? Sebab di sana hanya orang-orang yang kudus yang boleh masuk. Saya mau kasih satu ilustrasi. Kira-kira kalau kita di pasar, di swalayan, kalau mau masuk kamar mandi, toilet, dibayar nggak? Bayar. Ya toh? Dibayar. Harganya berapa? 2.000. Kalau kita tidak bayar, petugas toilet pasti akan menegur kita. Toilet itu apakah bersih? Tidak. Apalagi kalau toilet di pasar, di terminal bis. Itu sangat kotor sekali saudaraku. Tapi kita tetap bayar. Saya kalau mau ke Sarmi, kalau naik bis umum saudaraku, kita singgah nanti di rumah makan, tidak ada itu toilet yang bersih, nggak ada. Lalu kita enak duduk jongkok di klosetnya atau duduk di kloset, enggak saudaraku. Bau pesing, pokoknya bau sekali. Tapi harus bayar. Itu tempat yang kotor. Apalagi sorga, tempat yang begitu suci, tempat yang begitu kudus. Harus kita bayar. Kita bayar bukan dengan uang, tapi kita harus bayar dengan kesucian hati, kesucian pikiran, kekudusan tubuh jasmani maupun rohani kita. Kalau kita tidak bertobat dari semuanya itu, maka secara pribadi Tuhan akan datang menegur kita. Kalau sekarang secara universal, secara global dia datang. Tetapi kalau sudah selesai corona, kalau masih kembali lagi kepada kehidupan yang lama, ingat baik-baik saudaraku. Kalau sudah selesai virus corona,
yang tadinya sudah menahan langkah oleh karena virus corona ini. Lalu ketika sudah selesai, dia kembali menoleh lagi kepada dosa yang sudah dia tinggalkan, kepada perjinahan rohani maupun perjinahan jasmani. Ingat baik-baik, secara pribadi Tuhan akan mendatangi engkau, dan engkau akan tinggal di pembaringan sebagai orang pesakitan yang tidak akan sembuh. Bahkan keturunanmu pun juga akan mendapatkan hukuman dari Dia. Itu yang akan engkau hadapi. Kesusahan besar akan terjadi. Jadi bukan panas terik matahari yang mengusir virus itu, bukan kebersihan tubuh jasmani, tetapi kebersihan rohani kita ini. Kekudusan hati, kekudusan pikiran, perbuatan kita yang tadinya biasa nyeleweng, yang tadinya biasa korupsi, berhenti. Berkat Tuhan, uang negara dipakai untuk berfoya-foya, untuk selingkuh. Stop. Bukan panas matahari mematikan virus itu, tetapi panasnya, hangatnya urapan Roh Kudus yang ada. Hadirat Allah yang begitu panas, itu yang akan mematikan semua virus itu dari bumi pertiwi kita. Naikkan doa di setiap rumah tangga. Naikkan doa, pujian, penyembahan. Hadirkan Roh Kudus, bukan hanya di dalam rumah. Paling utama hadirkan Roh Kudus di sini. Sebab Roh Kudus yang akan mengekang perbuatan kita. Yang tadinya kita garang, yang tadinya emosi tinggi, yang tadinya mudah tersinggung. Roh Kudus yang akan mengubah jikalau Roh Kudus ada di sini. Jangan sampai Tuhan membiarkan engkau tinggal di pembaringan sebagai seorang pesakitan yang tidak ada obatnya, terkecuali engkau bertobat. Kita lihat ayat 9, Wahyu 17. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Jadi milikilah akal, milikilah hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Artinya adalah dari 10 negara tadi akan ada yang ambruk 3, tinggal 7. Merasa diri paling hebat. Muncullah nanti simbol 666. Bukankah itu sudah ada? Sudah. Bukankah itu sudah disahkan oleh mata dunia? Sudah. Mari kita bertahan di dalam iman kita. Bertahan di dalam kesucian kita, walaupun banyak gelombang, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak cobaan. Ya memang, kalau kita memilih jalan yang sempit pasti banyak godaan. Tetapi luruskan pandangan kita ke depan. Jangan hiraukan kiri kanan, apalagi di belakang. Terus arahkan pandangan ke depan seperti Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari terus pada tujuan, karena di depan sana ada mahkota kemenangan. Terus kita berlari, minta perlindungan, kekuatan, kemampuan. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak mampu saudaraku. Harus Roh Kudus yang ikut berperan, yang memberikan kemampuan bagi kita. Kalau kita sendiri mau mengalahkan kedagingan kita, ego kita, nggak bisa. Harus ada Roh Kudus di sini. Maka dari itu hadirkan Roh Kudus. Bagaimana cara menghadirkannya? Itu tadi, waktu yang sudah diberikan bagi kita untuk diam di rumah. Jangan jenuh, jangan bosan. Aduh, aku sudah bosan, nggak melihat mall, nggak melihat pemandangan, nggak melihat kebun binatang, nggak melihat taman safari. Bikin apa ke sana? Mencocokkan wajah. Atau melihat kembaran di taman safari, melihat kembaran di taman mini, atau di pasar minggu. Tidak. Waktu yang diberikan pemerintah kepada kita untuk diam di rumah itu adalah
untuk kita berdoa mewakili bangsa kita ini, supaya pengampunan daripada Tuhan itu turun. Masing-masing kita di seluruh Indonesia menaikkan pujian penyembahan. Api Roh Kudus, api urapan Allah itu menyala-nyala. Itu yang membakar, membuat virus corona itu tidak mampu bertahan di negara kita ini. Kurang panaskah Papua? Sangat panas sekali, saudaraku. Mungkin lebih panas Papua dari seluruh Indonesia. Tetapi bisa juga sampai virus corona di Papua. Sudah ada yang menjadi korban. Bahkan ada pendeta yang menjadi korban, saudaraku. Mari, rohani kita ini, jangan pernah kita merasa diri hebat, sombong, saudaraku. Sekejap mata hartamu bisa habis. Di dalam sekarang ini, stay at home ini, mari berbagi. Jangan menumpuk sembako di rumahmu sampai kosong swalayan. Minimarket, supermarket, semuanya kosong, tumpuk di rumah. Jangan menumpuk di rumah, bagikan kepada tetanggamu. Karena ada tetanggamu anaknya butuh susu, ada tetanggamu butuh beras, ada tetanggamu butuh makanan ikan kaleng. Bagikan kepada mereka. Jangan engkau nikmati sendiri, berbagi. Sepenanggungan, seperasaan, sependeritaan kita ini sekarang. Berbagilah. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Itu sebabnya disuruh kita stay at home, diam di rumah. Turut merasakan penderitaan orang lain. Jangan baku sikut, jangan lagi korupsi. Jangan selewengkan uang negara. Jangan pakai berkat Tuhan untuk berfoya-foya, untuk selingkuh, judi, mabuk, pesta pora. Jangan, saudaraku. Pekerjaan Tuhan engkau dukung. Kembalikan milik Tuhan. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan, kembalikan. Apa itu perpuluhan? Kembalikan perpuluhan, berikan ucapan syukur, dukung pekerjaan Tuhan, pelayanan, pembangunan rumah ibadah, dukung. Mungkin gereja itu masih menyewa gedung, dukung pembayarannya. Mungkin per tahun kah, per bulan kah, dukung. Itu yang Tuhan mau. Jikalau saudaraku tidak dengar-dengaran akan semua kejadian ini, hati-hati. Wahyu pasal 2 ayat 20-23. Jangan sampai digenapi kepada engkau. Jangan sampai digenapi itu kepada kita. Jangan sampai digenapi. Tapi itu semuanya kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan imani di dalam doa. Kita akan melihat di dalam ayat 13 Wahyu 17 tadi. Mereka seia sekata, kita. Biar kita seia sekata, satu visi, satu misi, satu roh. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, biar kita seia sekata melawan kekuatan binatang atau melawan kekuatan setan itu dengan doa kita, dengan perbuatan baik kita. Lawan dia. Maka apa yang terjadi? Kita lihat ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu mereka iblis itu tadi, saudaraku. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Jadi mari kita setia, supaya kita menjadi orang pilihan yang sudah dipanggil dan terpilih. Bukan hanya sekedar terpanggil, tetapi terpilih. Kalahkan mereka. Mereka itu siapa? Yaitu musuh kita yang tidak dilihat oleh mata. Kalau tadi manusia yang menjadi musuh kita, banyak bergelimpangan menjadi korban di sana, bisa kita bunuh, bisa kita lawan. Tetapi ini bukan manusia yang menjadi musuh kita, tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi bagaimana cara mengalahkan musuh itu? Yaitu dengan doa kita tadi, saudaraku. Peperangan rohani, naikkan terus pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Jangan lupa bagikan
kepada teman-teman grup, ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dengan ibadah ini. Dan jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe dan juga di-share, di-komen, dan di-like. Juga Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Penuh pengharapan, sebab Tuhan Allah tidak membiarkan kita seorang diri. Ada Roh Kudus, ada malaikat bersama-sama dengan kita. Bersabarlah selama kita ada di dalam rumah. Lebih berat perjuangan Nuh, lebih berat tantangan yang dihadapi oleh Nuh, lebih berat dibandingkan apa yang kita alami saat sekarang ini. Kita masih bisa menikmati makan enak di rumah, masih ada hiburan di dalam rumah, bahkan masih bisa kita keluar rumah. Tetapi Nuh dengan sabar, dengan tekun dia jalani selama 8 bulan lebih. Dengan perjuangan ada di dalam bahtera, dia tidak bisa melihat pemandangan apapun. Bahkan dia tinggal satu rumah dengan binatang yang begitu bau. Tetapi dia tetap jalani, dia tekuni, maka dia selamat bersama dengan anak-anak dan menantunya serta istrinya. Demikian juga dengan kita. Hadirkan doamu. Urapan Allah Roh Kudus, api kebangunan rohani itu miliki. Itulah yang akan membakar semua virus itu. Kebersihan rohani kita yang akan membakar semua virus itu, yang akan mematikan dia dari bumi pertiwi ini. Haleluya.
kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Mampukan kami untuk menjaga kekhususan hati, jiwa, roh, pikiran kami. Menjaga kebersihan rohani kami. Mampukan kami untuk kami membakar rohani kami dengan api Roh Kudus, dengan menyalakan, menaikkan doa-doa kami, menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam rumah, di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dengan adanya api Roh Kudus itulah yang akan membakar semua virus itu, membuat tidak mampu bertahan di bangsa kami tercinta Indonesia ini. Biarlah semua umat ciptaan-Mu di bumi kami Indonesia ini merendahkan diri datang di hadapan-Mu ya Bapa, bersujud memohon pengampunan atas setiap dosa yang dilakukan oleh umat-Mu, baik penyelewengan di dalam rohani, perzinahan di dalam rohani, penyembahan berhala, perzinahan, bahkan di dalam korupsi. Semuanya dosa yang dilakukan umat-Mu di dalam negeri kami ini, ampuni Tuhan. Banyak pesta pora, banyak kemampukan perzinahan, berkat Tuhan disalahgunakan, pekerjaan Tuhan tidak didukung, kesombongan, keserakahan, korupsi. Ampuni semuanya itu Tuhan. Yang masih percaya kepada kekuatan sihir, berhala, perdukunan, bahkan tukang-tukang ramal, ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa ini. Biarlah Kau bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Itulah yang akan membakar, membuat virus itu tidak mampu bertahan di negara kami tercinta Indonesia ini. Engkau mengunjungi semua provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, Roh Kudus. Engkau mengunjungi setiap kabupaten, setiap kota, setiap kecamatan, setiap desa ataupun pedalaman. Bahkan seluruh Papua dikunjungi oleh Roh Kudus, didatangi, dilawan. Api kemuliaan-Mu yang membakar seluruh umat-Mu di Papua ini. Api Roh Kudus itu menyala-nyala. Jaga Papua ini Tuhan. Jaga Indonesia ini Bapa. Jaga Tuhan Yesus. Semua provinsi dijaga oleh malaikat. Bahkan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kemampuan baginya untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam memimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana. Pengetahuan hikmat daripada Allah turun dengan tubuh yang sehat, yang fit, yang kuat. Dia memimpin negara kami Indonesia bersama dengan istrinya, bersama dengan para petinggi-petinggi negara kami ini. Penyertaan-Mu baginya, pembelaan-Mu baginya. Malaikat Allah ada mengelilingi dia. Terima kasih Bapa. Semua kami anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka, siapapun mereka, Engkau datangi Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk pergumulan Ibu Jerry yang ada di Alor. Cucunya yang baru lahir Tuhan, terima kasih. Sudah mengalami mujizat, sudah bisa menangis, bahkan lendir yang ada di dalam tenggorokan paru-paru sudah mulai keluar dan Engkau bersihkan dengan darah-Mu. Bahkan nafasnya pun sudah akan normal kembali. Mujizat Allah terjadi bagi dia. Maka secepatnya bayi yang baru lahir itu segera pulang ke rumah bersama dengan ibunya. Bayi itu boleh sehat karena Engkau yang mengizinkan dia untuk lahir ke dunia ini. Maka Engkau juga yang bertanggung jawab untuk memberikan kesehatan, kehidupan, umur panjang bagi bayi itu. Mujizat Allah boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saudaranya menjadi korban oleh karena virus corona ini. Hiburkan mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, Engkau berkati. Bahkan saudara-saudara kami yang masih ada berbaring di rumah sakit oleh karena virus ini, Engkau lawat mereka Roh Kudus, Engkau datangi dengan malaikat-Mu Bapa. Engkau jamah Tuhan Yesus, angkat semua virus yang mencoba menumpang pada tubuhnya. Ketenangan, damai, sejahtera Engkau berikan bagi mereka. Sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Semuanya kami tenang, damai, nyaman, tidak ada kekhawatiran.
Sebab Tuhan Yesus Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus, darah-Mu Kristus ada dalam kami, sehingga virus itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Demikianlah ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Engkau telah menyertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan Engkau memberkati kami semua. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan di share juga. Dan ibadah live streaming ini silahkan bagikan kepada teman-teman Facebook saudaraku, bahkan kepada grup-grup yang saudaraku ikuti. Bagikan dan ajak nonton bareng supaya kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama diberkati, dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.